Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bermuajahah kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Islam di Madura, perkenalan dan penyebaran Islam di Madura. Jadi perlu kita mengetahui tentang bagaimana perkenalan dan penyebaran Islam di Madura ini. Karena proses dan hasil yang bisa kita lihat dan yang bisa dicapai hasilnya itu terbilang efektif. Sehingga kita perlu menelusuri siapa sebenarnya yang membawakan agama Islam ini ke Madura dan bagaimana proses penyebarannya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Ya, jadi Islam ke Indonesia ini menurut catatan beberapa pendapat itu ada dua versi. Ya, ada yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau pada abad ke-1 Hijriah. Jadi luar biasa sekali bahwa pada abad ke-1 Hijriah, pada awal permulaan Islam di Timur Tengah, itu ternyata sudah sampai ke Nusantara ini. Namun ada catatan lain, pendapat lain yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-13. Dan ini berdasarkan catatan perjalanan Ibnu Battuta dari Timur Tengah dan Marco Polo dari Eropa. Nah, dari dua pendapat ini bisa kita kompromikan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu pada awalnya abad ke-7 Masehi, tetapi kemudian mengalami penyebaran secara masif pada abad ke-13 Masehi. Jadi kira-kira bisa seperti itu. Nah, kemudian penyebaran Islam ke Nusantara dan khususnya ke Madura itu secara umum bisa dilihat dari dua aspek. Jadi penyebaran Islam ke Nusantara dan khususnya ke Madura itu dilakukan secara umum dengan jalur kultural, dan yang berikutnya adalah dengan jalur struktural. Jalur kultural ini adalah jalur non pemerintah maksudnya. Ya, jadi jalur non kekuasaan. Sedangkan jalur struktural ini adalah jalur kekuasaan seperti keraton yang ada pada masa itu. Nah, siapa sih sebenarnya yang membawa agama Islam ke Indonesia dan khususnya ke Madura? Jadi ada beberapa kelompok sebenarnya. Yang kita kenal yang paling masif adalah kelompok Wali Songo yang mempunyai peranan besar dalam penyebaran agama Islam baik di Jawa maupun di Madura. Tetapi jauh sebelum itu, sebenarnya yang membawakan Islam ke Madura itu sudah ada terlebih dahulu. Mereka antara lain adalah pedagang Islam dari India
atau Gujarat, ya, Gujarat India. Kemudian ada pedagang dari Malaka, ada pedagang dari Sumatera. Yang dimaksud Sumatera di sini adalah Palembang. Jadi pada waktu itu memang Madura sudah mempunyai hubungan dagang, terutama berada di titik-titik pelabuhan yang ada di Madura. Sudah mengalami persentuhan, sudah mengalami kontak komunikasi dengan orang-orang asing dari mancanegara. Jadi banyak, menurut catatan itu, banyak pedagang dari Gujarat yang singgah di pelabuhan pantai Madura, terutama di Kaliangat, Sumeneb, dan Perinduan Sumeneb di masa yang lalu. Oleh karena itu, mereka lah yang kemudian membawakan Islam pertama kali di Madura ini. Nah, kemudian penyebaran Islam di Madura, Islam itu secara intensif masuk ke Madura sekitar abad ke-15 Masehi, seiring dengan memudarnya kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa. Kita tahu bahwa sebelum Islam itu masuk ke Madura, bahwasanya Madura ini beragama Hindu dan Buddha. Dan Madura memang berada di bawah hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Jawa. Nah, tetapi kemudian secara intensif masuk ke Madura ini, seiring dengan memudarnya kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Jawa itu. Pertengahan abad ke-15, orang ulama datang dari Campa yang merupakan ipar Raja Majapahit, yaitu Raden Rahmat, atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu bukan orang asli pribumi, tetapi orang yang datang dari luar. Ya. Nah, jadi Sunan Ampel inilah tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa, termasuk juga Madura, seperti itu. Nah, bagaimana peranannya? Peranan Sunan Ampel dalam penyebaran Islam, jadi Pulau Jawa dan Madura itu dibagi menjadi beberapa wilayah kerja. Masing-masing wilayah ada badal, atau ada pengganti, atau ada wakil. Jadi memang dakwah Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel ini dilakukan secara masif dan terorganisir. Nah, di antara prosesnya adalah dengan cara mendamaikan Islam dan tradisi Jawa. Jadi ini memang unik ya. Cara-cara dakwahnya adalah dengan cara-cara kedamaian, dengan mendamaikan antara Islam dan tradisi-tradisi lokal Jawa maupun tradisi lokal yang ada di Madura. Nah, kemudian masjid dibangun sebagai pusat pendidikan Islam. Dalam hal ini juga Sunan Giri, atau yang dikenal dengan Raden Paku, yang merupakan murid Sunan Ampel, yang bertugas mengislamkan Madura, Lombok, Makassar, Itu, dan Ternate. Nah, oleh karena itu, murid Sunan Ampel yang bernama Raden Paku ini kemudian mengutus badal atau wakil dalam rangka penyebaran Islam di Madura. Beberapa wakil yang tersebutkan itu adalah, yang pertama adalah Sayyid Yusuf Al-Anggawi. Ini adalah utusan untuk Madura bagian timur, itu Sumeneb dan pulau sekitarnya. Makamnya sekarang terletak di Telanguh, ya, di Telanguh, Pulau Poteran. Jadi ini adalah merupakan utusan dari Raden Paku untuk menyebarkan Islam ke Madura bagian timur. Untuk Madura bagian barat, siapa yang diutus? Yang diutus adalah Sayyid Abdul Manan Al-Anggawi. Jadi ini untuk Madura bagian barat, yaitu Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Makamnya
sekarang ada di Astah Batu Ampar, Pangbatok, Propo, Pamekasan. Jadi kalian sudah tahu insya Allah tentang lokasi makamnya yang ada di Astah Batu Ampar ini, yaitu khususnya adalah yang disebut dengan Ujuk Kesampih Batu Ampar. Ya. Nah, kemudian pesatnya penyebaran Islam di Jawa oleh Wali Songo ini membuat Islam diterima di lingkungan keraton. Dari penyebaran Islam secara kultural itu, yang mana agama Islam ini adalah agama yang egaliter, ya, agama yang mengajarkan persamaan, mengajarkan kedamaian, mengajarkan keadilan. Ini kemudian cepat dengan mudah diterima oleh penduduk setempat, terutama diawali dari penduduk pesisir, kemudian mengarah kepada perkampungan-perkampungan, dan bahkan kemudian menuju keraton-keraton. Di antara contoh-contoh masuknya Islam melalui jalur keraton adalah seperti Adipati Arya Damar, istri dan anak di Palembang, ini kemudian masuk Islam. Dan ini adalah merupakan keturunan Majapahit. Kemudian jadi Adipati Arya Damar inilah yang kemudian nanti mempunyai anak Aryo Manaksonoyo yang kemudian berlokasi di Jambringin, Propo, Pamekasan itu. Nah, kemudian ada Prabu Brawijaya dan permaisurinya Putri Campa. Jadi dalam hal ini hanya istri yang masuk Islam. Kemudian ada Sri Lembu Peteng dari Madura, dan banyak lagi para penguasa-penguasa yang lainnya di beberapa keraton yang ada pada waktu itu. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pembauran dengan elit keraton itu. Jadi tidak hanya mengislamkan dari luar, tetapi kemudian dari dalam, melakukan pembauran dengan cara pernikahan. Contoh lain diantaranya adalah Said Ali Murtado atau yang disebut dengan Raja Pandita atau kakak Sunan Ampel itu menikah dengan Putri Arya Babirin. Kemudian Sunan Ampel sendiri menikah dengan Putri Arya Teja, Mantri Tuban. Ya, sudah kita pernah jelaskan apa itu mantri ya. Jadi yang bernama Raden Ayu Chandrawati, dan menikah juga dengan Putri Bangkone dari Pamekasan. Jadi ternyata berarti istri kedua dari Sunan Ampel ini dari Pamekasan. Kemudian beberapa elit lain yang masuk Islam adalah Joko Tole, Sumenep, ya. Kemudian Lembu Peteng, Sampang, Arya Manaksonoyo, Propo, dan kemudian Bonorogo, Pamekasan, dan kemudian juga Ki Arya Prakalba yang ada di Bangkalan. Jadi ini menurut beberapa catatan, Bonorogo Pamekasan yang merupakan ayah dari Ronggo Sukawati itu diduga sudah masuk Islam, meskipun masih ada teka-teki di sana. Nah, kemudian bagaimana institusionalisasi Islam di Madura ini? Pelembagaan Islam di Madura ditandai dengan tumbuhnya pusat-pusat kekuatan politik dan dakwah di Madura. Jadi setelah penyebaran Islam secara masif itu, kemudian Islam mengalami pelembagaan, mengalami institusionalisasi melalui kekuatan politik dan melalui dakwah. Kekuatan politik yang dimaksud di sini adalah kemudian keraton-keraton itu, penguasa-penguasa yang ada di Madura itu kemudian banyak yang sudah memeluk Islam. Sehingga dengan demikian penyebaran Islam itu lebih mudah dengan masuknya penguasa-penguasa yang ada di Madura itu masuk Islam seperti itu. Kemudian dengan jalur dakwah adalah membangun masjid dan membangun juga pesantren. Oleh karena itu di sini perlu kita ketahui tentang masjid-masjid yang tertua yang ada di Madura. Untuk Madura bagian barat misalnya ada masjid yang didirikan oleh Kiai Pratano atau bernama Panembahan Lemah Dhuwur yang merupakan
putra Raja Pragalba di Arosbaya, Bangkalan. Ini Panembahan Lemah Durur ini hidup sekitar tahun 1531 sampai tahun 1592 Masehi. Jadi hidup pada abad ke-16. Ini mendirikan masjid yang ada di Arosbaya. Kemudian Masjid Madegan Sampang. Masjid Madegan Sampang yang dibangun tahun 1624 Masehi oleh Raden Praseno bersamaan dengan tahun pengangkatannya sebagai Raja Madura bagian barat yang bergelar Cakraningrat I. Jadi ini dibangun pada abad ke-17. Ya. Untuk Madura bagian timur ada Masjid Ratoh yang sekarang kemudian dikenal dengan Masjid Asyuhada yang didirikan oleh Ratoh Ronggo Sukowati yang hidup pada tahun 1530 sampai tahun 1616 Masehi. Jadi masjid itu adalah masjid yang kuno yang ada di Pamekasan, tetapi kemudian mengalami renovasi dan sampai sekarang itu berwujud masjid yang cukup megah. Dulu di sana juga ada lembaganya, ada madrasah diniyahnya. Jadi tidak hanya masjid saja, tidak hanya masjid Ratoh, tetapi juga ada lembaga formal. Tetapi kemudian diberangus oleh pemerintahan Hindia Belanda karena diduga madrasah itu akan mencetak militan-militan yang bisa melawan terhadap Belanda seperti itu. Kemudian ada masjid yang ada untuk Madura bagian timur, juga ada Masjid Jami Batu Ampar Guluk-Guluk Sumeneb yang didirikan oleh Abdul Qidam sekitar tahun 1583 Masehi. Jadi ini yang perlu kita ketahui ya, dan perlu kita pahami. Demikian tentang sekilas perkenalan dan penyebaran Islam di Madura. Untuk selanjutnya perlu kita kaji lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.